Baik, kita kembali berbincang pemirsa terkait dengan penunjukan secara resmi Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Bung Kesit, tadi kalau kata Bung Joy tepat kok timingnya, apalagi tadi ternyata Bung Joy mengatakan ini komunikasi yang terjalin antara ketum PSSI dengan Patrick Kluivert ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Iya, kalau timing dari situasi yang kita baru tahu kan, ternyata ada riak-riak di internal tim nasional, terutama adanya informasi yang menyebutkan adanya miskomunikasi, ya kemudian juga ada keretakan di tubuh tim nasional antara pemain dengan pelatih. Itu iya mungkin ya, karena lebih cepat mungkin lebih bagus gitu. Tapi menurut saya timing yang pada saat ini di sana di mana masyarakat memang sedang mencintai Sintayong kan begitu ya. Tapi ya pilihan pahitnya ya harus diambil juga oleh PSSI, karena ketika terlambat memutus ya sudah, waktunya akan semakin pendek. Katakanlah misalnya diambil pada saat Indonesia selesai melawan Australia. Katakanlah hasilnya tidak memenuhi harapan kita semua. Kemudian dalam waktu yang singkat kan akan menghadapi Bahrain. Ya situasinya mungkin akan lebih complicated ya, karena dalam waktu yang singkat hanya beberapa hari kemudian ada pergantian pelatih, ini akan membuat situasinya malah makin runyam. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sejak sekarang 2,5 bulan sebelum menghadapi pertandingan di bulan Maret nanti, ya pas timingnya. Oke, gitu. jadi timingnya memang pas ya. Iya, harus... tapi kalau untuk situasi, suasana, hati gundah gulananya masyarakat, memang lagi sayang-sayangnya diputus ini memang menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya, karena begini, Patrick Kluivert belum menginjakan kaki di Indonesia saja. Ini sudah ada kayak yang viral begitu ya di media sosial, ada gerakan-gerakan, ada hashtag. Kluivert out ini kan artinya rekam jejak sangat penting bagi pecinta sepak bola. Siapa yang layak menggantikan pelatih Sintayong, Bung Joy? Ya, memang ini dinamikanya begitu cepat ya dalam beberapa hari terakhir ini, sebelum kemudian kita tahu definitif Kluivert sudah ditunjuk. Cuma memang yang menjadi catatan saya, selain juga yang digugat oleh Erick Thohir dan Arya Sinulinga soal komunikasi yang tidak jalan, program yang tidak jalan, saya dengar dari Arya dalam satu acara dia mengatakan Sintayong itu sebagai pelatih kelas dunia lah gitu katakanlah, nggak bisa kotak-katik gitu loh. Nah, saya membacanya ini ada distrust, ada ketidakpercayaan Esko, yang itu juga Erick Thohir terhadap Sintayong. Apakah itu dipengaruhi oleh ketidakmampuan Sintayong untuk berkomunikasi dengan pemain diaspora? Karena kan ada pemberontakan juga. Ada laporan-laporan ke Erick Thohir bahwa komunikasinya nggak bagus dan segala macam. Tapi kalau menurut saya ada klaim bahwa Esko menggugat soal kotak-katik pemain, buat saya itu nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Semua taktik strategi Timnas Indonesia adalah tanggung jawab Sintayong. Oke, gitu loh. Baik. Saya ke Pak Suito lagi. Pak Suito masih bisa mendengar suara saya, Pak? Iya masih bisa. Oke, Pak Suito, apakah sebelumnya Bapak pernah berjumpa dengan pelatih Sintayong? Belum pernah berjumpa. Belum pernah ya Pak ya? Itu menjadi harapan dari Pak Suito juga ya. Kalau misalkan Bapak bertemu dengan pelatih Sintayong, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pelatih STY? Ya saya sampaikan sangat berterima kasih bisa ketemu Bapak Sintayong yang asli. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sintayong. Selama ini bagaimana Pak Suito menilai performa yang ditampilkan oleh Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong? Sangat baik sekali itu buat Sintayong untuk melatih Timnas itu luar biasa. Apa harapan Pak Suito untuk pelatih yang baru, Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia? Ya, harapan saya pelatih yang baru bisa mampu untuk melatih yang bekas dilatih sama Sintayong. Itu. Oke, bisa melanjutkan pondasi yang sudah dibuat oleh Sintayong, begitu Pak Suito? Iya gitu. Oke, baik. Saya ke Bung Kesit lagi. Bung Kesit, dari segi taktik, apakah memang nanti akan ada tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert untuk kembali meramu taktik bagi Timnas Indonesia setelah ditinggal oleh pelatih Sintayong begitu ya? Apalagi tadi secara chemistry kan sebenarnya pelatih asal Belanda ini lebih klop kan dengan pemain-pemain yang lebih sering bermain di Liga Belanda, Bung Kesit. Ya, saya pikir setiap pelatih pasti punya strategi tersendiri ya, punya skema tersendiri bagaimana kemudian dia menyiapkan timnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Patrick Kluivert, walaupun memang dari kurikulum vitae-nya kalau untuk pelatih tim nasional dia belum begitu mentereng ya.
Dia hanya pernah di Curaçao, itu pun juga sebagai ad interim kalau nggak salah ya. Kemudian juga pernah tim U23-nya Kamerun waktu itu. Dari apa yang disiapkan oleh Kluivert, saya pikir ya pasti dia akan menggunakan pola yang dia punya. Ya. Dan untungnya menurut saya, karena pemain-pemain yang akan dibinanya, yang akan dididiknya, akan dilatihnya ini adalah pemain-pemain yang merupakan jebolan dari klub-klub Belanda, bahkan sebagian juga masih bermain di Liga Belanda kan. Ini keuntungannya bagi Kluivert. Jadi menurut saya mungkin skema yang akan dia tampilkan tidak akan terlalu sulit untuk bisa diterapkan kepada para pemain. Mungkin pemain lokal Indonesia saja yang harus bisa beradaptasi lebih jauh lagi untuk bisa mengikuti pola yang nanti akan digunakan oleh Kluivert. Oke, Bung Joy, Anda melihat seperti itu Bung Joy, bahwa Patrick Kluivert akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia? Gini, sebetulnya Sintayong ini yang saya perhatikan kalau lawannya kurang lebih seimbang atau dia ingin memberi kejutan, kan dia selalu pakai formasi 3-4-2-1. Formasi 3-4-2-1 itu sekarang sudah banyak dipakai, yang memperkenalkan sebetulnya Jose Mourinho di Chelsea long time ago lah. Tetapi memang 3-4-2-1 atau 5 yang bisa berubah menjadi 5-2-3-1 itu membutuhkan pemain-pemain back yang movingnya gila-gilaan, napasnya, jantungnya ada 2, paru-parunya ada 3. Nah ini yang menurut saya ketika Indonesia menghadapi tim yang kurang lebih sama kualitasnya agak keteteran. Tetapi secara permainan menurut saya sudah sangat menarik karena formasi 3-4-2-1 itu sangat ofensif. Dan kelihatan betul ketika Indonesia katakanlah menghadapi Cina. Walaupun Indonesia kalah, ball possession-nya kan lebih dari 60%. Gitu loh, dengan penguasaan itu. Sayang memang nggak bisa jadi gol karena memang sektor depan selalu jadi masalah, ya kan. Cuma kalau ketika menghadapi Arab Saudi, mereka bertahan dengan sangat bagus, sangat solid karena lini tengah dan lini belakang yang bermain dengan 5 kan pola 3 di belakang itu kan bisa berubah menjadi 5. Nah ini yang kelihatan betul ketika melawan Arab Saudi, 2 counter attack Indonesia bikin 2 gol, gitu loh. Jadi secara teknis sebetulnya kalau menurut saya Patrick Kluivert tidak akan terlalu kesulitan kecuali dia kekeh mau mengubah apa yang sudah ditaruh oleh Sintayong. Dia punya sistem sendiri lah. Tapi kalau saya lihat dia dibesarkan di Ajax, dia dibesarkan juga menjadi bintang di Barcelona, kurang lebih mainnya sih tinggal adaptasi sedikit dari soal kecepatan. Karena Ajax maupun Barcelona itu lebih banyak ball possession, tapi building up-nya nggak secepat timnya Sintayong. Jadi hanya butuh penyesuaian sedikit. Bung Kesit, apa sih kriteria pelatih hebat? Apalagi ini pelatih timnas Indonesia. Iya, kalau kriteria pelatih hebat tentu saja kalau kita lihat dari perjalanan karirnya ya itu sudah pasti, karena ketika perjalanan karirnya itu bagus, number one, paling tidak trust untuk dia sebelum melatih itu sudah ada, sudah muncul ya. Tapi ketika track recordnya belum terbaca dengan baik, ataupun kalau track recordnya ada tapi bukan di tim-tim besar, kemudian juga belum terlihat prestasi yang menonjol, saya pikir wajar kalau kemudian masyarakat agak worry ya dengan kehadiran Patrick Kluivert. Walaupun itu yang terjadi. Sebagai pemain, udahlah siapa sih yang menyaksikan Patrick Kluivert di AC Milan, di Barcelona, di Valencia. Tapi sebagai pelatih. Kemudian di Ajax. Sebagai pelatih kan dia masih perlu tantangan. Belum terbukti ya. Jadi saya pikir memang yang paling penting adalah bagaimana nanti kerjasama dia dengan para asistennya. Kebetulan kan ada Denny Lancet di sana. Kemudian juga ada Alex Pastor. Alex Pastor ya. 2 pemain yang menurut saya juga punya kapasitas yang mumpuni sih kalau kita lihat dari Denny Lancet misalnya, dia sebagai pemain dia sangat luar biasa, pernah juga membela tim nasional Belanda selama hampir 7 tahun ya. Pengalamannya di klub-klub Belanda juga saya pikir bisa jadi referensi dia untuk bisa membantu mengangkat performa Indonesia bersama Patrick Kluivert, termasuk juga Alex Pastor yang terakhir melatih di klubnya Tom Haye ya, di Almere City ya. Almere ya? Iya, Almere City. Rekam jejak kurang mentereng nih Bung Joy. Betul. Tapi targetnya lolos Piala Dunia 2026. Ini realistis nggak? Saya tidak pernah mendengar bahwa Esko PSSI targetnya lolos Piala Dunia. Kalau lolos ke putaran keempat, iya. Tapi lolos Piala Dunia saya belum pernah dengar dari siapapun. Karena kurang masuk akal menurut saya kalau targetnya lolos ke Piala Dunia. Indonesia kan sekarang tinggal menjalani 4 pertandingan. Posisinya ketiga. 2 laga home melawan Cina dan Bahrain, 2 laga away melawan Australia dan Jepang. Kalau bisa memenangi laga melawan Cina dan Bahrain, posisi 4 diambil, ya, kecuali tim lain nyodok-nyodok. Nah, persoalannya adalah tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang
berpikir bahwa Indonesia akan lolos langsung. Oke. Gitu loh, apalagi setelah kekalahan melawan Cina. Baik. Terbukti lagi kemudian menang lawan Arab Saudi, terbuka lagi peluangnya. Ya, Itu ya, yang ya. membuat kepergian Sintayong menjadi sangat sakit gitu. Oke. Saya kembali ke Pak Suwito. Pak Suwito, apa harapannya untuk timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang lolos dari kualifikasi Piala Dunia dan kita tentunya berharap Indonesia bisa lanjut ke babak selanjutnya, babak keempat, atau mungkin lolos otomatis masuk 2 besar ke Piala Dunia. Pak Suwito, harapannya seperti apa nih Pak? Harapan saya semoga dari tim itu bisa lebih dari Sintayong gitu, para pemainnya gitu. Oke, pemainnya lebih kompak lagi ya? Harap. Iya gitu. Oke, pemainnya lebih kompak, chemistry-nya lebih dapat lagi di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, seperti itu ya Pak Suwito? Iya gitu. Oke, baik. Bung Kesit, terakhir nih Bung Kesit. Artinya targetnya ini sebenarnya 2030 atau 2026 ini untuk lolos ke Piala Dunia, Ini Bung Kesit? memang yang masih menjadi tanda tanya ya. Kalau kita simak lagi pernyataan dari Arya Sinulinga ya, bahwa tidak pernah ada target untuk lolos Piala Dunia 2026, tapi nanti 2030 ya, 2030. Tapi kalau menurut saya dengan hadirnya Patrick Kluivert ya, dengan diputusnya Sintayong dalam situasi yang ya akhirnya membuat masyarakat seperti menangis begitu ya karena menyesali kepergian atau pemutusan hubungan kerja dengan Sintayong. Rasanya PSSI jangan-jangan memang ingin tim Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Oke. Tahun 2026 ini. Ya, walaupun belum ada pernyataan resmi memang ya. Tapi saya curiga Tapi ambisi itu ada? ambisi itu ada. Ambisi itu ada. Kalau tidak ngapain repot-repot ganti Sintayong ke Itu juga Patrick yang Kluivert? membuat Sintayong diganti kan? Iya. sebetulnya. Oke, baik, kita akan lihat ya seperti apa timnas Indonesia di bawah pelatih baru Kita lihat bulan Kluivert. Maret nanti. Bulan Maret, Iya, tanggal bulan 20 Maret Iya. kita ke Sydney kan. Iya. Semoga di sana Patrick Kluivert bisa membuktikan bahwa ia layak Iya. menangani timnas Indonesia yang ditinggal oleh pelatih Sintayong. Terima kasih Bung Kesit, Bung Sama-sama. Joy sudah bergabung bersama kami. Pak Suwito, terima kasih Pak atas waktunya. Sudah bercerita dan juga sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Sukses selalu Pak Suwito. Amin. Dan juga Ya, amin. kita berharap kita berikan doa yang terbaik untuk kesuksesan timnas Indonesia di bawah pelatih yang Ya. baru. Pemirsa, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.